Astagfirullahaladzim, kok jadi kayak gini peta kita? Wih iya Wak, kata Rifki. Secara refleks Suryo pun langsung dibuangnya kertas itu kan Wak. Langsung mereka lari terbirit-birit. Udah kayak gak masuk akal waktu itu kan. Nah di momen itu mereka bertiga betul-betul ketakutan Wak. Bahkan Rifki yang semula sok berani ya kan, jiper dibuatnya perkara ngelihat kertas tadi itu. Kondisi di sana pun udah makin mencekam lagi Wak, karena mereka tidak ada lagi memiliki petunjuk apapun. Ya macam mana satu-satunya peta yang mereka bawa berubah jadi kertas bertuliskan tumbal tuh kan. Wak macam mana, udahlah jalan aja lah gitu kan. Nah di tengah rasa takutnya Wak, mereka terus berlari tanpa tahu arah di tengah hutan tuh, sampailah tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat ada cahaya terang. Wah, ada cahaya tuh Wak. Wah, alhamdulillah. Udah dekat ini Wak, kita harusnya nih Wak, tuh ada cahaya tuh. Tadi kan ayah bilang kan di sekitaran kuburan kakek ada pemukiman warga. Jangan-jangan itu tuh pemukiman warganya Wak. Oh yaudah yuk kita ikutin tuh cahaya itu. Pasti tuh cahaya pemukiman warga, kata Rifki kan. Dalam mereka bertiga mulai berjalan tenang ke arah cahaya itu Wak. Nah setelah melihat cahaya tersebut memang tuh mereka mulai ngerasa tenang kali. Kalau memang betul itu pemukiman, berarti mereka bisa ikut numpang tidur lah di sana, mengikuti sarannya ayah kan. Ditambah lagi waktu itu mereka nggak ada yang bawa tenda karena mereka nggak punya tenda. Dan kata ayah juga Wak, estimasi perjalanan ke kuburan itu sekitar memakan waktu 6 jam aja kok. Dari tempat mereka, dari titik mereka tuh. Tapi hampir seharian sampai. Dan tuh mereka bertiga pun menuju Wak ke sumber cahaya. Nah tapi sayangnya Wak, rencana mereka ke cahaya itu atau nginap di pemukiman warga tuh meleset jauh Wak. Karena apa? Karena ketika mereka sampai di sumber cahaya, yang mereka temukan waktu itu bukanlah pemukiman. Cahaya yang mereka lihat tadi ternyata berasal dari lampu di sebuah rumah megah. Rumah megah, bayang kalian ada rumah megah di tengah hutan belantara tuh. Siapa yang mau tinggal sendirian di tengah hutan gitu kan? Nggak talok-talok rumah gadang doh kalau aku ya, biar nggak usah. Ih, kok rumahnya besar kali Mas? Oh, iya ya Dek, ada rumah megah sebesar ini di tengah hutan ya. Nah belum reda rasa kaget mereka ini Wak, tiba-tiba mereka kembali dikejutkan dengan kemunculan seorang kakek-kakek dari dalam rumah megah tersebut. Kakek itu keluar kan, wajahnya pucat Wak, dia pakai jubah putih dan menggunakan tongkat yang berwarna kilau keemasan. Dan dengan suaranya yang parau, kakek itu berkata, "Kalian tersesat ya? Nah, sudah mulai gelap, kalian menginap saja di sini," kata kakek. Nah awalnya Suryo sama Dewi ragu Wak. Mereka curiga ini jangan-jangan apa yang mereka lihat ini cuma ilusi aja dan kakek ini sebenarnya bukan manusia. Nah tapi lagi-lagi gara-gara si Rifki ini udah kecapean kali, dia kekeh kali untuk nginap di rumah itu. Udahlah Wak, nginap di sini aja lah. Mau kemana lagi kalian tengah malam kayak ini, udah gelap loh. Aku capek kali, pun kalian paksakan, kalian mau jalan kemana? Udah nginap di sini aja, besok pagi kita lanjutkan perjalanan lagi. Kan kita juga bisa tanya sama kakek di mana pemukiman warga, apa sih sekitar itu tempat kuburan kakek kita. Udahlah masuk ya dulu. Nah akhirnya Wak dengan perasaan was-was, Suryo sama Dewi ini pun ikutlah masuk ke dalam rumah tersebut. Dan ketika berada di dalam rumah Wak, mereka tengangu ngelihat seisi ruangan rumah tuh. Rumah tuh dipenuhi furniture mewah, lantainya macam lantai marmer mengkilat gitulah, macam masuk istana Wak. Dan gak lama kemudian si kakek ini pun menunjukkan tempat yang bisa mereka pakai untuk tidur. Ayo cu masuk ke dalam gitu. Nah tanpa berbuat apa-apa lagi, Rifki langsung membaringkan badannya di kasur yang empuk kali katanya. Sementara Suryo sama Dewi memilih untuk tidur di lantai beralaskan macam tikar, bukan tikar itu karpet kayaknya. Tikarnya empuk kali Wak, halus kali kata. Udah ditinggalinya mereka bertiga situ. Kakek ini pun pergi meninggalkan mereka di kamar. Tanpa menunggu waktu yang lama, mereka bertiga pun langsunglah tertidur. Ya lo pasti capek kali kan, dah tidur men, istirahat dulu nih. Dah tuh. Dan singkat cerita Wak, pagi pun datang. Nah dari mereka bertiga, Dewi yang bangun pertama. Nah pas Dewi bangun kan, dibuka mata, dia perhatikan ke sekitar ya. Kalian tahu, Dewi langsung kaget, dia lemes-lemesnya karena rumah megah yang mereka lihat semalam, yang mereka inepin semalam tuh lenyap berubah jadi apa? Jadi kuburan keramat. Tikar yang semalam jadi alas tidurnya si Dewi sama Suryo tuh ternyata berubah menjadi tikar putih yang biasanya dipakai untuk ngerebahin mayat tuh sebelum dikubur, tau kalian kan? Sementara kasur empuk tempat si Rifki itu tidur ternyata merupakan gundukan kuburan yang masih merah tanahnya. Wah ya Allah, Dewi langsung menjerit sejadi-jadi kan, wah itu. Dan mendengar teriakannya Dewi, Suryo sama Rifki pun yang masih terlelap langsung tuh bangun lah. Wih kok apa nih, kok tengok sekitar kau. Wih,